Bab 1019. Ini tidak nyata, kan? Kami mengaktifkan Seven Constellation Grand Array, dan masih ada begitu banyak orang yang terluka. Dia sebenarnya baik-baik saja. Setelah kaget, para ahli klan naga semua menghela nafas kagum. Ketika semuanya menghilang, bayangan hitam yang tinggi dan lurus berdiri di udara. Meskipun seluruh tubuhnya dipenuhi luka, momentumnya yang mengesankan masih mengejutkan. 5 elemen kesengsaraan surgawi sebenarnya dihapus oleh Ye Yuan. Bagaimana ini mungkin? Patriark, aku tidak akan melihat yang salah, kan? Long Zaitian tergagap untuk waktu yang lama sebelum memilah kata-katanya. Ao Duo juga memiliki ekspresi keheranan dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak melihat salah, dia benar-benar berhasil. Sepertinya artefak semu ilahi itu benar-benar memiliki aspek aneh. Long Zaitian berkata dengan kaget, 5 elemen kesengsaraan besar surgawi yang bahkan token naga suci tidak bisa blokir, apa hak artefak semu surgawi itu untuk menahannya? Ao Duo tidak menjawab Long Zaitian, karena dia juga tidak tahu. Tapi dia bisa memastikan bahwa setelah cahaya tanpa batas itu, sesuatu yang tidak biasa pasti terjadi. Pada saat ini, Kaisar Qi di tubuh Ye Yuan melonjak. Melalui tempering Greater Five Elements Heavenly Tribulation, Kaisarnya Qi jauh lebih kuat dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Baru saja, dia menuangkan Kaisar Qi ke dalam Fast Heaven Stele. Fast Heaven Stele sebenarnya langsung terbang jauh dari pagoda Fast Heaven dan bertabrakan bersama dengan Greater Five Elements Heavenly Tribulation. Tapi semua ini disembunyikan oleh cahaya pagoda Fast Heaven. Serangan ini, Fast Heaven Stele memiliki kemenangan tanpa cacat. Memperoleh Fast Heaven Stele begitu lama, Ye Yuan benar-benar merasa bahwa Fast Heaven Stele untuk pertama kalinya. Dan saat ini, antara Ye Yuan dan Fast Heaven Stele, jejak koneksi samar-samar juga didirikan. Hanya saja ada banyak orang yang menatap Ye Yuan saat ini, dia juga tidak bisa menyelidikinya secara mendalam. Ji Qingyun, kamu benar-benar berani untuk melampaui kesusahan besar di wilayah totem klan nagaku. Bagaimana kamu memohon? Suara Ao Duo seperti bel besar, langsung menyebar. Alis Ye Yuan berkerut dan dia baru saja akan berbicara ketika sosok Long Teng tiba-tiba muncul dan memukulinya. Hal kecil yang keliru, untuk apa Anda berteriak dan bertengkar? Saat Ye Yuan mendengar, dia senang. Long Teng tetap tidak aktif sepanjang setelah kembali ke klan. Saat ini, sepertinya dia akhirnya akan mengaktifkan postur mode. Di tempat lain, roh artefak seperti Long Teng benar-benar tidak memiliki banyak modal untuk menjadi sombong. Tapi di klan naga, Long Teng praktis keberadaannya tak terkalahkan. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Melayang selama 50.000 tahun, penelitian Long Teng tentang metode budidaya dan teknik bela diri ras naga telah hampir mencapai puncak kesempurnaan. Tidak peduli seberapa kuat artis bela diri perlombaan naga, kekuatan yang bisa mereka lepaskan di depannya juga kurang dari 10%. Tapi saat kata-kata Long Teng diucapkan, seluruh klan naga dilemparkan ke dalam kegemparan. Di mana orang ini muncul? Untuk benar-benar berani memanggil patriark hal kecil, apakah ini membuang hidupnya? Orang ini memandang rendah Azure Dragon patriark saya, kejahatannya layak 10.000 kematian. Ji Qingyun itu hampir membawa bencana besar ke klan saya. Sekarang, dia membiarkan beberapa orang yang membingungkan untuk menghina patriark, benar-benar lelah hidup. Ekspresi Ao Duo juga hitam sebagai bagian bawah pot. Dia telah mengambil alih klan naga selama beberapa ribu tahun, kapan dia dipandang rendah seperti ini dan dimarahi oleh orang-orang sebelumnya. Petik 2. Hal kecil, sebenarnya masih ada seseorang yang berani memanggilnya seperti itu di dunia ini. Awalnya, Ye Yuan hampir membawa bencana besar ke klan naga, Ao Duo sudah sangat frustrasi. Pada saat ini, beberapa pria yang berpura-pura misterius tiba-tiba muncul. Bagaimana dia masih bisa menanggungnya? Bertingkah sembrono dan membabi buta. Ekspresi Ao Duo berubah dingin, dan teknik bela diri balap naga yang tak tertandingi ditembakkan ke arah Long Teng. Langkah ini tidak bisa dikatakan tidak kuat. Serangan dari pembangkit tenaga Void Mystic Realm, tidak peduli seberapa santai, juga bukan apa yang rata-rata orang bisa lawan. Namun, Long Teng meniru dengan tepat dan menyerang balik begitu saja dengan gerakan yang sama persis. Tidak ada suara tabrakan yang mengguncang bumi. Serangan Ao Duo padam seperti itu. Melihat adegan ini, murid-murid semua mengerut, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Ao Duo jelas bukan eksistensi yang tak terkalahkan. Tetapi di seluruh dunia surgawi, seseorang yang bisa membasmi serangannya begitu saja belum muncul.
Bahkan 10 Raja Surgawi Agung tidak bisa mencapai ini juga. Semua anggota klan naga melihat siluet hitam di langit dengan kejutan yang luar biasa. Patriark, orang ini, adalah pakar misterius yang aku sebutkan sebelumnya. Tidak mengira itu, tidak berpikir bahwa bahkan Patriark tidak dapat mengalahkannya. Pada saat ini, Ao Jianbo berlari keluar entah dari mana. Mendengar kata-kata ini, Ao Duo juga sangat terkejut. Menghubungkannya dengan kata-kata Long Teng katakan sebelumnya, bisakah orang ini menjadi senior dari klan naga? Tapi dia tidak bisa memikirkan kekuatan senior klan naga mana yang begitu kuat. Tinju naga penguasa surgawi ini masih tidak buruk, jauh lebih kuat daripada bocah nakal di sampingmu. Hanya saja, masih belum sempurna. Suara Long Teng terdengar sekali lagi dengan arogan, menarik gelombang tatapan si Delong. Orang ini sangat sombong, untuk benar-benar mulai memberi kuliah pada patriark klan Azure Dragon. Namun, ia tampaknya benar-benar memiliki modal untuk menjadi sombong. Hanya senior mana dari klan nagaku yang mulia. Karena kamu kembali ke klan, mengapa tidak menunjukkan kepada orang-orang wajah asli kamu? Dengan ini, Ao Duo juga menjadi tenang dan tahu bahwa dia agak gegabah. Karenanya, nadanya ketika berbicara juga menjadi sedikit lebih ramah. Long Teng berkata dengan tenang, aku hanya tidak memberitahumu. Lebih baik biarkan senior keluargamu berbicara denganmu. Kalian semua yang bermarga Ao, tidak ada di antara kalian yang baik. Wajah tua Ao Duo yang baru saja mereda segera tenggelam lagi. Tapi saat itu, sosok lain muncul di depan semua orang. Penatua Teng, kata-katamu juga agak terlalu menyakitkan, kan? Setidaknya aku, Ao Qian, selalu berdiri di sisimu. Ao Qian berkata dengan wajah pahit. Insiden yang terjadi di klan saat itu, kalian semua, kecil itu, semuanya masih belum bisa menyelesaikannya. Kalau tidak, siapa yang kau pegang teguh masih sulit mengatakannya. Long Teng berkata dengan mendengus dingin. Ao Qian dikalahkan dan berkata dengan tak berdaya, Penatua Teng, masalah ini telah berlalu bertahun-tahun, mungkinkah orang tua Anda masih tidak bisa membiarkannya meluncur? Hehe, biarkan meluncur. Long Teng tertawa dingin, tetapi menutup mulutnya dan tidak berbicara. Sementara pada saat ini, ekspresi Ao Duo menjadi jelek, mulutnya terus bergumam, Ao Qian, nama ini sangat akrab. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan memandangi sosok Ao Qian dengan tak percaya ketika dia berkata dengan takjub, kamu, apakah kamu yang dikenal sebagai penatua kepala klan naga terkuat 40.000 tahun yang lalu, Ao Qian? Ao Qian agak terkejut dan berkata, hehe, tidak berpikir bahwa bertahun-tahun telah berlalu, sebenarnya masih ada orang yang mengingat saya, orang tua ini. Anda bermarga Ao juga, sepertinya dalam hal senioritas, Anda harus memanggil saya kakek Geat Anda. Petik 2. Mendengar Ao Qian mengakuinya secara pribadi, keterkejutan Ao Duo tidak bisa lebih besar. Ao Qian adalah sosok legendaris dari 40.000 tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di klan Patriark, orang ini? Melihat ekspresi Ao Duo, Long Zaitian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ao Duo menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan kejutan di dalam hatinya sebelum berkata perlahan, dalam 100.000 tahun ini, klan nagaku memiliki dua zaman berkembang yang hebat. Usia berkembang pertama adalah 50.000 tahun yang lalu. Di era itu, 7 Void Mystic Powerhouses muncul pada saat yang sama. Usia berkembang kedua adalah 40.000 tahun yang lalu. 5 Powerhouses Void Mystic muncul di era itu pada saat yang sama. Dan Ao Qian adalah, yang terkuat selama era itu 40.000 tahun yang lalu. Dan juga kepala generasi itu yang lebih tua. Petik 2. Bab 1020. Saat kata-kata Ao Duo keluar, wajah Ao Jianbo dan Long Zaitian berubah. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana sosok dari 40.000 tahun yang lalu akan muncul di depan mata mereka. Meskipun masa hidup ras naga jauh lebih lama dibandingkan dengan ras manusia, itu pada masa paling-paling juga hanya sekitar 20.000 tahun. Lalu apa yang terjadi pada apa yang penatua legendaris ini di depan mata mereka? Bukankah itu berarti bahwa, dibandingkan dengan patriark saat itu, dia bahkan lebih, Long Zaitian berkata dengan takjub. Ao Duo mengangguk dan berkata, jika dia benar-benar leluhur tua Ao Qian. Kecuali, leluhur tua Ao Qian adalah sosok dari 40.000 tahun yang lalu, bagaimana mungkin dia bisa hidup sampai sekarang? Ao Qian tidak marah dan berkata dengan senyum tipis, sepertinya orang tua ini masih memiliki prestise. Hanya saja, jadi bagaimana jika 40.000 tahun? Anda semua tahu bahwa orang terkuat 40.000 tahun yang lalu adalah orang tua ini, lalu apakah kalian tahu siapa orang terkuat di era itu 50.000 tahun yang lalu?
Petik 2. Ao Duo bukan idiot. Dia benar-benar langsung bereaksi terhadap siapa yang dibicarakan oleh Aoqian, dan tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan ekspresi kaget. Maksudmu, dia, mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Ekspresi Ao Duo sangat berubah. Sikap seorang patriark semuanya hilang pada saat ini. Kedua orang ini sama-sama tokoh yang sudah lama tenggelam dalam catatan sejarah. Tapi sekarang, mereka muncul di depannya hidup-hidup. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Meskipun dia tidak mau mempercayainya dari lubuk hatinya, selain dari orang itu, siapa lagi yang bisa mengembangkan teknik bela diri ras naga menjadi kesempurnaan seperti itu? Hanya saja langkah yang dipamerkan orang berjubah hitam sebelumnya, itu tidak hanya membutuhkan bakat yang tak tertandingi, itu bahkan membutuhkan akumulasi waktu. Dengan ini, orang berjubah hitam itu benar-benar sangat mungkin menjadi orang terkuat 50.000 tahun yang lalu, Long Teng. Patriark, siapakah orang berjubah hitam itu? Apakah dia benar-benar hebat? Ao Jianbo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Rahasia semacam ini, hanya Ao Duo, bapak bangsa ini, yang tahu. Mereka semua, orang-orang ini, bahkan kepala penatua Long Zaitian, juga tidak menyadari. Melihat ekspresi Ao Duo, Aoqian berkata dengan senyum tipis, sebenarnya, kamu sudah percaya pada hatimu, kan? Dalam 50.000 tahun ini, untuk dapat mengolah semua teknik bela diri ras naga sampai batas, terlepas dari Tuan Long Teng, siapa lagi yang bisa ada? Petik 2. Long Teng. Long Teng. Leluhur lama Long Teng, yang dikenal sebagai jenius nomor klan naga dalam 100.000 tahun ini. Dia, bukankah dia pengkhianat klan naga? Long Zaitian merasa bahwa nama ini sangat akrab pertama, tetapi tiba-tiba menyadari dan memikirkan nama Long Teng. Pengkhianat. Ao Xinghan, benda sialan itu benar-benar tidak tahu malu. Lupakan saja, kalau begitu, anggap saja orang tua ini menjadi pengkhianat. Tetapi gelar jenius nomor 1 dalam 100.000 tahun ini, orang tua ini tidak pantas mendapatkannya itu. Long Teng berkata dengan dingin. Setelah bertahun-tahun, Long Teng sudah lama melupakannya. Ao Xinghan sudah mati untuk siapa yang tahu berapa tahun. Patriark klan naga juga telah mengubah beberapa batch sudah. Dia tidak bisa membangkitkan semangatnya untuk tawar-menawar dengan para junior ini. Penatua Teng, selain kamu, siapa lagi yang pantas mendapatkan gelar ini? Aoqian bahkan berpikir bahwa Long Teng bersikap rendah hati. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tapi Long Teng berkata sambil tersenyum, sebelum bertemu Ye Yuan, pria tua ini benar-benar layak mendapatkan gelar ini. Tapi sekarang, gelar ini secara alami harus kembali ke tuanmu. Kata-kata Long Teng mengejutkan semua orang. Termasuk Aoqian, tatapan semua orang berbalik ke arah Ye Yuan dengan heran. Gelar Long Teng yang jenius nomor 1 dalam 100.000 tahun mampu beredar hingga hari ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya bakatnya. Tapi dia benar-benar menyerahkan gelar ini kepada Ye Yuan sepenuhnya dengan sukarela. Tapi, Ye Yuan hanyalah manusia. Lord Long Teng, Ye Yuan dia hanya manusia, kata Ao Jianbo. Long Teng berkata dengan jijik, jadi bagaimana jika dia adalah manusia? Ye Yuan bukan hanya jenius nomor 1 dalam 100.000 tahun, mengatakan bahwa dia jenius nomor klan naga dalam 1.000.000 tahun sama sekali tidak berlebihan. Semua orang bingung dan tiba-tiba merasa bahwa Long Teng benar-benar gila, hanya tahan terhadap alasan. Penatua Teng, bukankah itu sedikit terlalu banyak? Meskipun Ye Yuan adalah tuanku, untuk mengatakan bahwa dia jenius nomor klan naga dalam 1.000.000 tahun, itu terlalu berlebihan, kan? Aoqian tidak bisa lagi mendengarkan. Meskipun Aoqian dan Long Zaitian dan yang lainnya tidak membantah karena prestise Long Teng, ketidakpercayaan ditulis di seluruh wajah mereka. Meskipun Aoqian melayani Ye Yuan sebagai tuan, dia tidak menghilangkan pikirannya sendiri. Dia mengakui bahwa Ye Yuan tangguh. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia adalah jenius nomor 1 klan naga dalam 1.000.000 tahun, ini terlalu konyol. Gelar seperti itu bukanlah yang dapat ditanggung siapapun. Orang tua ini adalah seseorang yang seharusnya sudah mati sejak lama. Kenapa aku harus menembak mulutku di depan kalian semua, junior ini? Apakah Anda semua berpikir bahwa token naga suci bagaimanapun akan mengakui seorang guru seperti kalian bodoh? Apakah Anda semua berpikir bahwa masalah benar-benar terjadi dengan batu Blood Soul klan Macan Putih? Kata-kata Long Teng tidak menyayangkan perasaan orang lain sedikit pun dan penuh cemoohan. Bagaimana bisa orang-orang ini tidak merasakan keistimewaan Ye Yuan? Hanya saja mereka tidak mau mengakuinya dari lubuk hati mereka. Tapi
Tapi Ji Qingyun dia adalah manusia setelah semua. Koneksi apa yang dia miliki dengan klan Azure Dragon saya? Ao Duo akhirnya tidak bisa menahan bantahan. Dia merasa bahwa Long Teng sedang memperbaiki nama Ji Qingyun. Long Teng diusir dari klan naga saat itu dengan reputasi pengkhianat, 50.000 tahun telah berlalu, ia membawa Ji Qingyun ke panggung comeback. Tujuannya sudah jelas. Apa yang terkutuk adalah bahwa Ji Qingyun sebenarnya memiliki token naga suci di tangannya. Menurut ajaran leluhur, pemilik token naga suci adalah penguasa klan naga. Lalu dia, leluhur ini, canggung. Ye Yuan menggenggam token naga suci dan membawa Long Teng dan Aoqian, dua senior ini dengan senioritas yang membuat orang-orang ketakutan sampai mati, kembali ke klan. Ini benar-benar mengerikan. Satu-satunya alasan sekarang adalah bahwa Ji Qingyun adalah manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa menjadi patriark klan naga? Long Teng berkata sambil tersenyum, sebenarnya, ketika token naga suci mengakui Ye Yuan sebagai tuan, aku sama terkejutnya denganmu. Sepanjang jalan sampai dia memasuki tanah roh leluhur klan Macan Putih dan melihat roh leluhur suci Macan Putih, apakah lelaki tua ini tahu, mengapa token naga suci akan memilihnya? Karena dia adalah dari Atavism Dragon Soul. Petik 2. Atavism Dragon Soul. Saat ketiga kata ini keluar, kepala beberapa orang lainnya bergemuruh, hampir akan meledak. Atavism Dragon Soul, itu adalah keberadaan legendaris yang mampu mencapai ketinggian naga leluhur. Bagaimana mungkin manusia memiliki Atavisme Dragon Soul? Penatua Teng, ini tidak boleh bercanda tentang. Aoqian membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan ragu. Long Teng berkata dengan dingin, bercanda tentang. Saya hanya bertemu Ye Yuan selama belasan tahun. Jika bukan karena Atavisme Dragon Soul, bagaimana mungkin gelombang naganya melatih ke peringkat roh tahap akhir? Jika dia bukan dari Atavism Dragon Soul, atas dasar apa token naga suci mengakui dia sebagai tuannya? Petik 2. Pikiran empat orang jatuh ke dalam keadaan lamban dan tidak kembali ke akal mereka untuk waktu yang lama. Berita yang dibawa Long Teng memberi mereka dampak psikologis yang luar biasa. Atavism Dragon Soul adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada fisik harimau putih sempurna. Itu hanya ada di legenda. Selama 1 juta tahun, belum pernah terdengar ada orang di klan naga yang memiliki Atavism Dragon Soul. Karena itu, sama sekali tidak ada cara untuk mengidentifikasi itu juga. Tapi mendengar Long Teng berkata begitu, sepertinya terlepas dari Atavisme Dragon Soul, tidak ada penjelasan sama sekali. Jika kamu tidak percaya, itu juga sangat sederhana untuk memverifikasi kata-kataku. Selama kamu membiarkan Ye Yuan memasuki tanah roh leluhur klan naga, hasilnya akan jelas, Long Teng berkata dengan dingin. Bab 1021. Melihat Long Teng begitu yakin, ekspresi Ao Duo menjadi sangat buruk. Memasuki tanah roh leluhur, seseorang harus menghadapi autentikasi wali makam itu. Jika tidak ada kepercayaan mutlak, itu setara dengan masuk dan mencari kematian. Long Teng berani mengatakannya, dia secara alami sepenuhnya percaya pada Ye Yuan. Dalam hal ini, Ao Duo menjadi ragu-ragu. Setelah Ye Yuan memperoleh pengakuan wali makam, itu akan sama dengan mengkonfirmasi identitasnya sebagai penguasa klan naga. Pada saat itu, tidak akan ada jalan untuk membalikkan keadaan. Ye Yuan diam-diam berdiri di samping selama ini dan tidak mengeluarkan suara. Long Teng ingin meminjam momentumnya untuk melampiaskan kebencian, ia secara alami tidak akan pergi dan meredam semangatnya. Tapi dia juga merasa bahwa Long Teng benar-benar memiliki niat untuk membiarkannya memasuki klan naga dan menggantikan Ao Duo. Adapun alasannya, Ye Yuan kurang lebih juga bisa menebaknya. Mengeluh keluhan hanyalah satu aspek. Bahkan bisa dikatakan dilakukan dengan nyaman. Niat sejati Long Teng adalah bahwa dia ingin meminjam kekuatan klan naga untuk membalas dendam. Pertempuran Harimau Putih, Long Teng jelas juga merasakan Ji Changlan dan kekuatan balai pengobatan raja sekarang. Dia merasa sulit bagi Ye Yuan untuk menopang sebuah bangunan yang terhuyung sendirian. Itulah sebabnya dia akan berpikir untuk menggunakan metode seperti itu untuk membantu Ye Yuan. Jadi bagaimana bahkan jika Ye Yuan memiliki token naga suci? Jadi bagaimana jika Atavisme Dragon Soul? Pada akhirnya, dia hanya manusia. Long Teng, kau hanyalah pengkhianat ras naga. Sekarang, kau membawa manusia ke klan naga untuk memaksa turun tahta. Tidakkah kau menganggapnya menggelikan? Petik 2. Sama seperti Ao Duo berada di antara batu dan tempat yang keras, Ao Jianbo maju ke depan. Dia menempel dengan kuat pada identitas manusia Ye Yuan dan juga berbicara dengan sinis tentang identitas pengkhianat Long Teng. Orang harus mengakui bahwa itu adalah serangan balik yang tajam.
Hanya saja saat kata-kata itu keluar, suasananya menjadi agak aneh. Wajah Ye Yuan juga sedikit turun, dan dia berkata dengan dingin, begitukah? Awalnya, Ye ini benar-benar tidak tertarik pada penguasa klan naga ini. Tapi hanya berdasarkan kalimatmu ini, aku harus masuk ke tanah ini, roh leluhur. Apakah kamu ini memiliki kualifikasi untuk menjadi tuan klan naga ini? Itu tidak masuk hitungan jika kamu mengatakannya, itu juga tidak masuk hitungan jika aku mengatakannya, jika penjaga makam mengatakannya, itu harus dihitung, kan? Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat ekspresi trio Ao Jianbo menjadi lebih buruk. Ye Yuan benar-benar tidak tertarik menjadi penguasa klan naga. Tapi dia benar-benar tidak mengizinkan siapapun untuk menjelek-jelekkan Long Teng. Hanya berdasarkan pemahaman Ye Yuan tentang Long Teng, tidak mungkin dia adalah pengkhianat klan naga. Selanjutnya, setelah waktu yang lama, Ye Yuan kurang lebih juga merasakan sedikit sesuatu. Masalahnya saat itu, Long Teng kemungkinan direncanakan oleh seseorang. Karenanya, itulah sebabnya dia selalu mengingatnya. Sekarang, Ao Jianbo menggunakan ini untuk menyerang Long Teng, Ye Yuan harus memiliki tulang belakang. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Ye Yuan bisa mengkonfirmasi bahwa harus ada semacam hubungan antara dia dan klan naga. Fisik harimau putih sempurna cahaya putih mampu dianggap sangat oleh penjaga makam, atavism Dragon Soul-nya bahkan lebih unggul daripada miliknya. Ye Yuan tidak percaya bahwa penjaga makam akan mengangkat hidung padanya. Ji Qingyun, jangan melangkah terlalu jauh dengan mengintimidasi orang lain. Ao Jianbo berkata dengan cara mengancam, tetapi dalam hati gemetar. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, sungguh bercanda. Kalian bahkan tidak ingin leluhurmu lagi dan masih mengatakan bahwa aku terlalu banyak menggertak. Jika kalian semua tidak percaya bahwa kamu ini dapat memperoleh pengakuan penjaga makam, Anda mungkin tidak akan terlalu gugup juga. Karena Anda gugup, mungkin, Anda sudah percaya 80% jika hati Anda, kan? Petik 2. Ao Jianbo tidak bisa marah lagi. Dia hanya bisa mendengus dingin dan tidak berani membalas. Buktinya pasti, itu bukan untuk mereka yang tidak percaya. Berbagai hal aneh yang terjadi pada Ye Yuan, itu juga hanya atavism Dragon Soul yang bisa menjelaskannya. Selanjutnya, dengan token naga suci di tangannya, Ao Duo benar-benar tidak bisa menemukan alasan untuk membantah. Menjadi dari ras manusia, alasan ini sudah tidak dapat menghentikan jejak Ye Yuan menjadi penguasa klan naga. Long Teng merasa sangat terbebaskan di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa trio Ao Duo tidak mengatakan apa-apa. Dulu, kalau bukan karena orang tua ini, di mana akan ada beberapa puluh ribu tahun kemuliaanmu. Pengkhianat, Ao Xinghan benar-benar tidak tahu malu. Long Teng berkata dengan senyum dingin. Ekspresi Ao Qian berubah, dan dia berkata, Penatua Teng, apa yang di dunia terjadi saat itu? Meskipun aku selalu yakin bahwa kamu tidak akan mengkhianati klan naga, tapi, kamu akhirnya masih belum datang kembali. Long Teng melambaikan tangannya dan berkata, ini sudah beberapa millet tua dan basi wijen. Apa gunanya mengatakannya? 1. Berarti topik basi percakapan. Ye Yuan sebenarnya tidak memiliki niat sedikit pun untuk membela diri. Ye Yuan juga tanpa sadar menghela nafas ketika dia melihatnya. Long Teng bisa memiliki keluasan pikiran yang begitu murah hati, bagaimana mungkin dia bisa mengkhianati klan naga? Yang lain tidak tahu, tapi Ye Yuan tahu bahwa dia bersama dengan Fang Tian pada saat itu. Dengan kekuatan Fang Tian, kembali ke klan naga untuk membalas dendam dengan Long Teng, sama sekali tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi, dia tidak melakukannya. Mendesah. Saat itu, napas panjang bergema, menghancurkan situasi yang agak macet ini. Suatu sosok perlahan muncul. Itu adalah seorang lelaki tua yang rambut dan janggutnya semuanya putih. Ketika Ao Duo dan yang lainnya melihatnya, wajah mereka semua berubah, dan mereka membungkuk untuk memberi hormat dan berkata, leluhur tua. Leluhur tua melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Long Teng ada di sini, bukankah kalian semua memperpendek umur saya dengan memanggil saya leluhur tua? Ao Yong, keturunan tak berbakti, hormat kepada Tuan Long Teng. Leluhur tua Ao Qian. Long Teng tampaknya sudah lama tahu tentang keberadaan Ao Yong dan tidak merasa terkejut dengan penampilannya. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, kamu juga seorang lelaki tua yang hampir setengah jalan ke bumi. Tidak perlu memberi hormat seperti itu. Meskipun dia berkata begitu, Long Teng masih menerima haluan ini tanpa keraguan. Ao Yong selesai memberi hormat dan benar-benar membungkuk dalam-dalam ke arah Ye Yuan dan berkata, Ao Yong menghormati Raja baru Azure Dragon Clan. Ketika Ao Duo dan yang lainnya melihat adegan ini, ekspresi mereka semua sangat berubah ketika mereka buru-buru berkata, leluhur tua.
Diam. Ye Yuan membawa token naga suci kembali ke klan, dia adalah tuan bersama dari ras naga. Ao Duo, mengapa kamu tidak memberi hormat kepada tuan baru? Juga, kalian. Ao Yong langsung memotong kata-kata Ao Duo dan berkata dengan tegas. Ekspresi Ao Duo berubah beberapa kali. Dia tidak mengerti mengapa leluhur tua bersikap seperti ini terhadap beberapa orang dengan latar belakang yang tidak jelas. Hanya saja kata-kata leluhur tua itu, dia tidak berani menentang. Dia hanya bisa melangkah maju dan membungkuk ke arah Ye Yuan dengan enggan. Ao Duo telah melihat tuan baru. Ao Jianbo dan yang lainnya juga tidak berani menentang dan juga maju untuk memberi hormat. Ye Yuan agak bingung. Mengapa nadanya berubah begitu cepat? Ao Duo tidak tahan untuk berpisah dengan posisi patriark ini. Itu sebabnya dia akan menciptakan segala macam rintangan untuk tuan baru. Ao Yong meminta maaf kepada Anda atas nama mereka. Seperti yang dia katakan, dia membungkuk ke arah Ye Yuan lagi. Ye Yuan bergegas membantunya berdiri dan berkata, senior tidak harus seperti ini. Ye Yuan memiliki skor di hatiku. Hanya saja mereka seharusnya tidak menyerang senior Long Teng. Mendengar Ye Yuan menyebutkan Long Teng, Ao Yong menghela nafas lagi dan berkata, rahasia ini telah disembunyikan di klan naga selama 50.000 tahun. Sekarang, itu juga harus dibawa ke siang hari. Tuan Long Teng, masalah saat itu, Patriark Xinghan juga merasa malu dan bersalah tanpa henti di kemudian hari. Melihat pada akun bahwa semua orang dari klan yang sama, akankah Anda memaafkannya? Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tapi Long Teng berkata dengan senyum yang bukan senyum, setidaknya keluarga Ao memiliki orang yang masuk akal. Hanya saja, mengapa orang tua ini mencoba untuk mendapatkan wajah kembali dengan orang mati? Jika orang tua ini benar-benar seorang pengkhianat, bahkan jika aku memusnahkan klan naga saat itu juga tidak bisa diraih. Jangan berpikir kalau lelaki tua ini menyombongkan diri, kekuatan lelaki tua ini saat itu sama sekali bukan apa yang bisa kalian bayangkan. Petik 2. Kata-kata Long Teng membuat semua orang tanpa henti ketakutan. Saat ini, dia hanya roh artefak, dan dia masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Saat itu, ketika dia berada di masa jayanya, tingkat teror bisa dibayangkan. Hanya saja mereka tidak tahu, Long Teng bertemu Fang Tian nanti. Saat itulah dia benar-benar menakutkan. Bab 1022. Senior Long Teng, sebenarnya, junior ini selalu ingin tahu tentang nilai lama Anda saat itu. Bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Ye Yuan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar Ye Yuan bertanya seperti itu, yang lain juga mengangkat telinga mereka, terutama Ao Qian. Orang yang paling dia hormati saat itu adalah Long Teng. Tapi kemudian, Long Teng diusir dari klan naga karena kejahatan mengkhianati klan seseorang. Ini membuatnya tidak dapat menerimanya sama sekali selama beberapa waktu. Long Teng melirik Ye Yuan dan berkata, kamu bocah, aku tahu kamu ingin meluruskan namaku untukku. Hanya saja sudah begitu banyak waktu berlalu, apa gunanya reputasi yang tidak patut ini? Karakter-karakter pada saat itu memiliki semua sudah berubah menjadi tulang layu di kuburan. Aku hanya punya kata-kata kosong, mengatakan itu, mereka mungkin tidak percaya juga. Petik 2. Memang benar bahwa Ye Yuan penasaran, tapi dia sudah tidak penasaran selama 1 atau 2 hari. Selama bertahun-tahun, Ye Yuan tidak pernah membuka mulut untuk bertanya sebelumnya. Bertanya di depan semua orang saat ini, sudah sewajarnya untuk memperbaiki namanya. Ao Yong buru-buru berkata, Tuan Long Teng, meskipun Ao Yong tidak tahu apa yang terjadi, saya tahu bahwa Patriark Ao Xinghan sering mencela dirinya sendiri di tahun-tahun senja, mengatakan siapa yang paling dikecewakannya dalam hidup ini adalah Tuan Long Teng. Ao Yong juga mendengar ayah menyebutkannya secara kebetulan dan mengetahui hal ini. Saat ini, hanya ada Ao Yong saja. Petik 2. Ya, Penatua Teng. Ketika Anda memerintah angin dan awan saat itu, saya masih hanya seorang junior dan tidak memiliki wewenang untuk berbicara sama sekali. Tapi saya percaya bahwa Anda pasti tidak akan mengkhianati klan. Sebenarnya, itu juga karena masalah ini bahwa aku selalu berhubungan buruk dengan Patriark saat itu sebelum akhirnya meninggalkan klan naga. Kata Ao Qian. Long Teng melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, karena Ye Yuan ingin tahu, orang tua ini akan mengatakan itu untuk kamu dengar. Adapun sisanya, terserah kamu untuk percaya atau tidak. Setelah itu, Long Teng berbicara tanpa lelah tentang rahasia ini terkubur selama 50.000 tahun di dalam hatinya. Saat itu, Long Teng bukan hanya jenius nomor klan naga, ia juga pembangkit tenaga nomor 2 klan naga.
Kekuatannya praktis pada tingkat yang sama dengan Patriark lama. Tapi dia jauh lebih muda dibandingkan dengan leluhur tua itu. Diberi waktu, dia pasti akan menjadi keberadaan seperti bapa leluhur tua. Pada saat itu, Patriark lama belum Ao Xinghan, tetapi juga telah mencapai waktu untuk melewati posisi itu. Long Teng adalah pakar nomor satu di antara generasi junior klan, dukungannya tentu saja yang tertinggi. Sementara penerus kedua, Ao Xinghan, terlepas dari apakah dalam kekuatan atau prestise, itu terlalu kurang dibandingkan dengan dia. Pada saat itu, klan naga memiliki 7 pusat kekuatan Void Mystic. Pusat perhatian mereka di seluruh alam surgawi juga tidak memiliki perbandingan dan sepenuhnya layak menjadi faksi utama nomor satu. Tetapi pada saat itu, ras manusia juga memiliki faksi dengan kekuatan yang sangat luar biasa yang disebut Kuil Blood God. Kekuatan Blood God Temple ini jauh lebih hebat jika dibandingkan dengan bahkan klan Naga Azure. Klan Naga Azure bersekutu dengan 4 simbol klan keluarga pada waktu itu sebelum bertarung untuk menggambar dengan Kuil Blood God. Kekuatan Kuil Blood God sangat kuat, dan ambisi mereka juga membengkak secara berlebihan. Mereka bahkan ingin menyatukan seluruh alam surgawi. Dan musuh terbesar mereka adalah tanpa diragukan lagi klan Naga Azure. Dua faksi besar ini saling bentrok. Perang skala besar sering terjadi. Long Teng sebagai penerus nomor satu selain pada saat itu juga mencapai prestasi gemilang di bidangnya. Powerhouses Raja Surgawi Blood God Temple yang dia bunuh berjumlah ratusan. Sepanjang jalan sampai suatu waktu, Long Teng memperoleh intel. Kuil Blood God menyergap klan burung Vermilion dan menyebabkan klan burung Vermilion menderita banyak korban. Long Teng baru saja menyelesaikan misi saat itu dan saat ini sedang dalam perjalanan kembali ke klan naga. Setelah mendapatkan berita ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera bergegas menuju klan burung Vermilion tanpa berhenti. Siapa yang tahu bahwa dengan ini, dia benar-benar jatuh ke dalam pengepungan 5 pusat kekuatan vihara milik darah kuil. Baru saat itu, Long Teng dengan cepat menyadari kebenaran. Ternyata ini hanya jebakan. Dan orang yang memberikan informasi ini kepadanya adalah Ao Xinghan. Menghadapi pengepungan 5 ahli Void Mystic, bahkan jika Long Teng memiliki kemampuan untuk naik ke langit, juga sulit untuk menghindari kematian. Pertempuran itu, Long Teng berjuang sampai semuanya menjadi gelap 1 lawan 5. Akhirnya, setelah membunuh 2 ahli Void Mystic pihak lain, Long Teng akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Tetapi bahkan dia juga tidak berpikir bahwa pada saat terakhir, dia sebenarnya diselamatkan oleh Fang Tian. Meskipun Long Teng tidak mati, setelah pertempuran itu, ia menggunakan waktu 10 tahun sebelum menyembuhkan semua lukanya. Kemudian, dia kembali ke klan, tetapi menemukan bahwa dia sudah menjadi pengkhianat, sementara Ao Xinghan sudah menjadi patriark baru. Mendengar cerita ini, semua orang terisak dan menghela nafas tanpa henti. Long Teng berjuang sampai akhir untuk klan naga dan hampir mati. Pada akhirnya, dia benar-benar difitnah sebagai pengkhianat. Betapa besar penghinaan ini. Setelah Ao Qian mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata perlahan, ternyata ada hal seperti itu di antara ini. Saya ingat hal-hal pada hari itu, Patriark Xinghan mengatakan bahwa ia memperoleh berita yang dikirim Lord Long Teng atas, mengatakan bahwa klan burung Vermilion disergap dan kerugian yang besar. Oleh karena itu, ia memimpin banyak ahli klan naga untuk melancarkan serangan. Pada akhirnya, ia juga jatuh ke dalam pengepungan kuil Blood God, menderita banyak nyawa. Kemudian, Penatua Teng juga hilang tanpa jejak. Oleh karena itu, reputasi pengkhianat klan naga menjadi yakin, dan dia diusir dari klan naga. Petik 2. Ao Qian hanya seorang junior saat itu dan tidak bisa berhubungan dengan masalah eselon atas ini sama sekali. Dan versinya sepenuhnya berbeda dari Long Teng. Itu berarti ada seseorang yang benar-benar berbohong di antara kedua orang itu. Lalu apa yang terjadi? Long Zaitian juga tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Yuan mendengus dingin ketika dia mendengar dan berkata, bukankah ini belum jelas? Bahwa Ao Xinghan tahu bahwa itu adalah pengaturan besar di tempat pertama, tapi ini adalah peluang bagus yang hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun kepadanya. Karena senior Long Teng menjadi pengkhianat, ia dapat menggantikan posisi patriark dengan benar dan benar. Oleh karena itu, ia jelas menyadari bahwa ini adalah jebakan tetapi masih mengirimkan berita ke senior Long Teng. Kemudian, ia mengatakan bahwa intel dibawa kembali oleh senior Long Teng dan juga membawa para ahli klan naga, dan sengaja terjebak dalam pengepungan kuil Blood God. Dengan cara ini, nama senior Long Teng menjadi pengkhianat menjadi batu. Hanya saja dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa ini pengaturan adalah untuk berurusan dengan senior Long Teng di tempat pertama. Berjuang 5 saja,
senior Long Teng tidak pernah kembali lagi. Petik 2. Mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresi Ao Duo berubah, dan dia berkata dengan dingin, itu tidak mungkin. Leluhur tua Xinghan adalah patriark paling mulia dalam 50.000 tahun ini. Dia membiarkan klan naga menghancurkan kuil Blood God, dan prestasinya melampaui kuno dan modern, kali. Kalian semua, melemparkan air kotor padanya. Petik 2. Ambisi kuil Blood God berakhir tepat di tangan Ao Xinghan. Oleh karena itu, prestisenya juga yang terbesar di antara para patriark yang berurutan. Sepanjang jalan sampai hari ini, eksploitasi yang luar biasa dan prestasi besar masih dibicarakan dengan penuh semangat di antara para ahli klan naga. Dan usia klan naga yang berkembang 10.000 tahun kemudian juga bisa dikatakan telah didirikan olehnya sendirian. Sekarang, Ye Yuan benar-benar mengatakan bahwa Ao Xinghan adalah pengkhianat klan naga. Ao Duo tidak bisa menerimanya apapun itu. Tapi Ye Yuan tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar dan berkata dengan pandangan menghina, Ao Xinghan. Dia mengakhiri ambisi kuil Blood God. Omong kosong. Saat dia berkata, Ye Yuan menopang sebuah pagoda kecil di tangannya dan berkata dengan mengejek, apakah Anda semua tahu asal-usul artefakuasi ilahi ini? Dan tahu mengapa senior Long Teng akan menjadi roh artefak-artefakuasi ilahi ini juga? Sekelompok orang bodoh yang menganggap diri mereka tidak mungkin salah. Jika bukan karena senior Fang Tian dan senior Long Teng, alam surgawi ini akan lama menjadi dunia ras iblis. Apakah masih giliran Anda untuk mengkritik senior Long Teng? Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Sekarang sampai pada ini, Ye Yuan menyelesaikan masalah yang terjadi 50.000 tahun yang lalu juga. Tuan Blood God Temple itu pasti Vian God surgawi yang Long Teng bicarakan. Orang yang benar-benar menyelamatkan alam surgawi bukanlah Ao Xinghan. Itu Fang Tian dan Long Teng. Bab 1023. Ras Iblis. Alis Ao Yong berkerut sedikit, jelas agak terkejut dengan kemunculan tiba-tiba istilah ini. Bukan hanya Ao Yong, itu juga pertama kalinya Ao Qian mendengar bahwa kuil Blood God sebenarnya memiliki koneksi ke ras iblis. Senior Long Teng, saya bertanya-tanya apakah tebakan saya benar. Jika dugaan saya benar, maka tuan dari Blood God Temple itu haruslah Vian God surgawi yang Anda bicarakan, kan? Kata Ye Yuan. Mengenai kecerdasan Ye Yuan, Long Teng sudah lama merasakannya. Dia mengangguk sekaligus dan berkata, itu benar. Apa yang sebenarnya kalian bicarakan? Ras jahat apa? Ao Qian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Yuan juga tidak menyembunyikannya, menceritakan kejadian 50.000 tahun yang lalu ketika Vian God surgawi mengendalikan kuil Blood God dari belakang, berencana untuk melahap seluruh alam surgawi. Ketika beberapa orang mendengar rahasia semacam itu, mereka semua terkejut sampai mereka tidak dapat berbicara. Pergolakan 50.000 tahun yang lalu, eselon atas alam surgawi pada dasarnya semua sadar. Tapi tidak ada yang tahu bahwa kerusuhan waktu itu sebenarnya terkait dengan ras iblis. Selanjutnya, sesuai dengan apa yang dikatakan Ye Yuan, bahwa kekuatan Vian God surgawi sangat mengerikan. Pakar Void Mystic akan hancur dalam satu pukulan di depannya juga. Jika bukan karena Fang Tian yang datang mengaum, alam surgawi ini akan lama menjadi dunia ras iblis. Tetapi 50.000 tahun telah berlalu, dunia ini tidak meninggalkan nama Fang Tian sama sekali. Mendengar cerita ini, perasaan yang diberikannya kepada mereka adalah, menceritakan sebuah kisah. Lalu, sesuai dengan apa yang kamu katakan, kekuatan Long Teng harus jauh lebih kuat daripada Patriark Xinghan. Karena dia tahu bahwa Patriark Xinghan mengkhianatinya, mengapa dia tidak kembali untuk membalas dendam? Ao Duo berkata. Long Teng meliriknya dengan acuh tak acuh tetapi tidak menjelaskan. Namun, Ao Qian menatapnya seperti menatap idiot, dan memarahi, apakah Anda berkepala babi? Penatua Long Teng pasti kembali sebelum dan bertemu Patriark Xinghan. Pada saat itu, klan naga adalah salah satu faksi terkuat alam surgawi. Penatua Teng mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, itu sebabnya dia tidak bergerak melawan Patriark Xinghan. Kemudian, dia dan senior Fang Tian memiliki pertempuran besar dengan Vian God surgawi, dengan kedua belah pihak saling melemah, bahkan lebih mustahil untuk kembali ke klan naga. Jika Anda meragukan Penatua Teng lagi, Anda benar-benar akan menjadi babi. Tidakkah Anda melihat kekuatannya? Jika Penatua Teng memiliki tubuh fisik, berapa banyak gerakannya menurut Anda kamu bisa memblokir? Ekspresi Ao Duo sangat buruk. Tapi kata-kata Ao Qian, dia benar-benar tidak punya cara untuk menyangkal. Pertukaran sederhana sebelumnya, kekuatan Long Teng hanya tak terduga. Pemahamannya tentang teknik bela diri ras naga terlalu menakutkan.
Sekarang setelah ceritanya diputar seperti ini, aku ingin tahu apakah kalian semua masih mengakui aku sebagai penguasa klan naga. Ye Yuan tiba-tiba bertanya dengan suara serius. Ekspresi Ao Duo berubah, dan dia membuka mulutnya tetapi tidak berbicara. Sudah mencapai titik ini, semua itu sia-sia tidak peduli apa yang dia katakan. Bahkan leluhur tua Ao Yong berdiri di sisi pihak lain. Ye Yuan, tuan klan naga ini, tidak bisa disangkal. Ao Yong berkata, itu tentu saja. Token naga suci yang mengakui Anda sebagai tuan, Anda adalah penguasa klan naga. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh para leluhur, tidak ada yang bisa mengubahnya. Pembangkang dikeluarkan dari klan naga. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, hati Ao Duo berkedut keras dan tahu bahwa dia, patriark ini, telah berakhir. Ye Yuan mengangguk dan berkata, karena itu masalahnya, maka aku punya 3 hal untuk diajarkan. Ao Yong membungkuk dan berkata, Tuan Naga, doakan katakan. Ye Yuan berkata, pertama, senior Longteng kembali ke kuil leluhur lagi dan ditulis ke pohon keluarga. Kedua, kalian semua bisa melupakan token naga suci, kecuali permusuhan hebatku dibalas. Ketiga, Ao Duo, kamu masih jadilah leluhurmu, tidak ada yang berlomba denganmu. Petik 2. Ao Duo membeku dan tidak bisa menahan diri untuk menatap Ye Yuan dengan aneh, tatapannya dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Apa ini benar? Ao Duo menatap Ye Yuan dengan tak percaya dan berkata. Ye Yuan berkata dengan dingin, karena kalian semua tahu identitas kehidupan masa laluku, kau harus tahu sedikit tentang kepribadianku. Posisi patriarkmu, aku tidak tertarik. Lagi pula, aku tidak akan tinggal lama di klan naga. Kamu dapat yakin dan menjadi bapak bangsa Anda. Namun, jika ada pelanggaran lagi, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2. Berbicara sampai belakang, ekspresi Ye Yuan menjadi gelap dan kata-katanya membocorkan keagungan yang tidak diragukan lagi. Dia tidak tertarik pada otoritas dan kekuasaan, tetapi itu tidak berarti bahwa siapapun dapat menghinanya. Ketika ada kebutuhan, dia secara alami akan mengeluarkan identitas tuan klan naga. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang sangat terkejut. Sang patriark dari klan Azure Dragon, itu adalah posisi yang sangat panas saat disentuh di seluruh alam surgawi. Ye Yuan benar-benar menolaknya. Ao Duo dan yang lainnya linglung sesaat sebelum kembali sadar sekarang. Yang ini di depan mata mereka bukanlah bocah yang masih basah di belakang telinganya, tetapi kaisar alkimia yang tidak tertandingi itu yang tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar dalam kehidupannya yang lalu. Kegilaan dan hati Ji Qingyun yang condong ke arah Dao, orang-orang di alam surgawi semua tahu tentang hal itu. Jika bukan karena perubahan besar yang tiba-tiba, mungkin tidak akan ada Ye Yuan ini di depan mereka yang muncul juga, kan? Meskipun penampilannya berubah, Ji Qingyun masih tetap Ji Qingyun. Menuju otoritas dan kekuatan hal semacam ini, dia benar-benar tidak terlalu tertarik. Ao Duo membeku di sana, tidak yakin bagaimana ia harus merespons. Masih Ao Yong yang kembali ke akal sehatnya pertama dan berkata, terima kasih banyak atas kemurahan hati Dragon Lord. Hal-hal yang diinstruksikan Dragon Lord, Ao Duo pasti akan menyelesaikannya. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ye Yuan menganggukkan kepalanya, tetapi berkata kepada Longteng, Senior Longteng, Anda mengatakan bahwa ketika garis keturunan saya naik ke peringkat raja, Anda akan memberitahu saya rahasia mistik Qi. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya sekarang. Longteng tidak tahu identitas Ye Yuan saat itu. Karenanya, itulah sebabnya dia memasuki perjanjian ini. Hanya saja dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Ye Yuan sebenarnya dari atavisme Dragon Soul. Bahkan tanpa perjanjian ini, beberapa rahasia klan naga, dia juga bisa memberitahu Ye Yuan. Longteng menganggukkan kepalanya segera dan berkata, kamu ikuti aku. Di dalam istana yang sangat tersembunyi di bawah tanah klan naga, Ye Yuan melihat prasasti surgawi di dinding istana, tanpa henti terkejut. Prasasti surgawi ditulis oleh pembangkit tenaga dewa alam dengan kekuatan hukum dan sangat dalam. Tulisan dewa ini adalah metode budidaya alam dewa ras naga. Tetapi sejak Divine Dao menghilang, tidak ada yang bisa memahami misteri lagi. Di dalam kata-kata Longteng juga mengungkapkan penyesalan yang tebal. Meskipun klan naga masih mendominasi, setelah pertempuran besar 50.000 tahun yang lalu, situasi klan naga masih berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Sekarang, kekuatan mereka sudah jauh lebih lemah. Dan kekuatan hukum pada prasasti surgawi, tidak ada yang bisa memahaminya sama sekali. Lalu, apa Qi mistik?
Ki mistik adalah apa yang Ye Yuan dengar di dalam gua Xielingzi, tapi itu juga hanya pengetahuan yang dangkal. Tapi ki mistik ini tampaknya sangat penting untuk mencapai alam dewa. Long Teng menghela nafas dan berkata, ki mistik membanjiri tubuh, alam dewa secara alami tercapai. Ini adalah kata-kata yang klan naga turunkan selama ini. Tapi ketika aku menemani Fang Tian untuk melintasi mana-mana di alam surgawi dan alam bawah saat itu, saya juga tidak menemukan apa yang disebut ki mistik. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan menjadi keras, dan dia berkata, roh harimau putih mengatakan bahwa alam surgawi kehilangan sebagian dari kekuatan hukumnya. Mungkinkah itu? Apa yang hilang adalah ki mistik yang paling penting. Long Teng mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Meskipun saya tidak tahu rahasia menjadi dewa, orang tua ini tahu bahwa ingin menembus ke alam dewa, esens, energi, dan roh, tidak ada yang bisa hilang terlepas dari ini, masih ada sesuatu yang sangat penting, yaitu, alam hati. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar itu, matanya tanpa sadar menyala. Yang disebut esensi, energi, dan roh, masing-masing berhubungan dengan tubuh berdaging, energi esensi, dan jiwa surgawi. Jalan ini, dia sudah semua melangkah ke tier 9 saat ini. Adapun bidang jantung, ia bahkan tak tertandingi di alam surgawi. Heaven Man Unity, hampir tidak ada orang di seluruh dunia surgawi yang mencapainya. Senior, hanya fungsi apa yang dimiliki dunia jantung ini? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Sekarang, tiga hal ini, Jing Qi Shen, ada hubungannya dengan Taoisme, budaya Cina. Essence mengacu pada vital essence, yaitu tubuh, atau kadang-kadang air mani. Energi atau Qi, adalah nafas, atau dalam hal ini, energi esensi. Roh adalah jiwa atau pikiran. Ketiga hal ini adalah hal yang esensial untuk mempertahankan kehidupan. Esensi, adalah wadah bagi kehidupan, sementara energi mengisinya dengan kehidupan, dan roh mengendalikannya. Bab 1024. Alam jantung dapat dikatakan sebagai ikatan yang menghubungkan bentuk esens, energi, dan spirit, tiga jenis energi. Alam jantung jatuh pendek, ketika menyerang alam dewa, tiga jenis energi tidak akan mampu mencapai keadaan keseimbangan, tingkat keberhasilan menerobos ke alam dewa juga akan berkurang secara drastis. Bagi sebagian besar seniman bela diri, mereka pada akhirnya masih terjebak di pos pemeriksaan wilayah jantung, kata Long Teng. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia akhirnya memiliki pemahaman langsung tentang cara menyerang alam dewa. Oh, benar, Anda mengatakan bahwa senior Fang Tian pernah mencapai alam setengah dewa sebelumnya. Alam macam apa itu? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Long Teng tersenyum pahit dan berkata, Fang Tian sama dengan Anda, mengolah 9 karakter formula kata sejati pada satu titik, dan ranah hatinya juga mencapai tingkat kesatuan manusia langit. Ia pernah menyatukan esensi, energi, dan semangat, dan menyerang alam dewa. Hanya memalukan bahwa, tanpa ki mistik membanjiri tubuh, Kaisar Qi tidak dapat berubah menjadi esensi surgawi. Dia akhirnya masih gagal. Orang dapat mengatakan bahwa dia hanya memiliki ki mistik antara dia dan alam dewa. Petik 2. Ye Yuan sampai pada suatu realisasi. Dia mengerti arti Long Teng. Fang Tian sebenarnya berhasil dalam fusi dan mencapai keadaan ajaib antara Dao mendalam dan alam dewa. Selama ada ki mistis membanjiri tubuh, dia akan dapat menerobos ke alam dewa. Sayang sekali di dunia ini, orang sama sekali tidak bisa menemukan ki mistik lagi. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, sepertinya jika aku tidak dapat menemukan ki mistik, ingin menerobos ke alam dewa adalah sesuatu yang mustahil. Long Teng juga berkata secara emosional, tepat sekali. Di dalam Fast Heaven Pagoda, 4 kekuatan Raja Surgawi tampak agak gelisah. Bahkan kekasih tua seperti Aoqian juga memiliki tampilan antisipasi. Sekarang, dia sudah tahu betapa tangguh Ye Yuan dalam alkimia. Eksistensi yang berdiri di puncak jalur alkimia seluruh alam surgawi, jika bukan karena Dao-Dao berkurang menjadi 0, Dewa Alkimia, nama ini, benar-benar akan menjadi milik Ye Yuan. Kalian semua tidak harus bersemangat. Obat-obatan roh tier 9 bermutu tinggi tidak mudah ditemukan. Saat ini, orang yang benar-benar dapat memperoleh manfaat juga hanya Suangsu. Aku sudah membiarkan klan naga menyiapkan obat-obatan roh yang diperlukan untuk 9 pil kebenaran. Agaknya, itu dapat disempurnakan hari ini. Adapun untuk kalian bertiga, pil obat Anda, Wu Luo dan pil sumber murni infus surgawi Jiang Taichang masih baik-baik saja. Tapi Aoqian telah ditekan di Dungeon Macan Putih terlalu lama dan fondasinya sudah cukup banyak rusak hingga batasnya. Sangat sulit untuk memulihkan, kata Ye Yuan.
Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Ruan Xuangzu gelisah sampai hampir memerah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak mengambil hati pelanggaran sebelumnya dan membantunya untuk memperbaiki pil obat. Mencapai batas mereka, pil obat biasa pada dasarnya semua tidak banyak digunakan lagi. Hanya pil obat tingkat 9 bermutu tinggi yang dapat membantu mereka. Dan di seluruh alam surgawi, berapa banyak yang bisa memperbaiki pil obat tier 9 bermutu tinggi. Oleh karena itu, setelah mencapai alam Raja Surgawi, pada dasarnya semua bergantung pada diri sendiri untuk berkultivasi. Hanya tanah super suci, keberadaan semacam itu, yang memiliki kualifikasi dan kemewahan untuk menggunakan pil obat tier 9 bermutu tinggi. Pembudidaya keliling seperti Ruan Xuangzu, jika bakat mereka tidak luar biasa menakutkan, mereka juga hampir mencapai akhir. Tapi nama 9 pil kebenaran ini, Ruan Xuangzu telah mendengar sebelumnya. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki formula pil 9 kebenaran. Selain itu, dia bisa memperbaikinya hanya pada tingkat pertama Dao mendalam. Ye Tuan muda, umurku, kehidupan lama Ruan Xuangzu, akan dijual kepadamu mulai sekarang dan seterusnya. Di masa depan, Xuangzu pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalasmu bahkan dengan mengorbankan nyawaku sendiri. Ruan Xuangzu berkata dengan gelisah. Dia sudah berada di puncak Raja Surgawi biasa sekarang. Dengan 9 pil kebenaran, ia memiliki jaminan penuh untuk dapat menembus kejajaran Raja Surgawi tingkat pertama. Ye Yuan berkata, meskipun waktu Anda mengikuti saya tidak lama, periode waktu ini, itu juga dengan risiko hidup Anda sendiri dan sangat membantu saya. Selama Anda semua menaruh hati dan jiwa Anda untuk bekerja untuk saya secara alami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Petik 2. Wu Luo dan Jiang Taichang juga berkata dengan gelisah, terima kasih banyak, Yang Mulia. Hanya Aoqian yang terlihat pahit ketika berkata, Yang Mulia, lalu, bagaimana dengan saya? Masalahnya sendiri, orang sadar akan hal itu. Sebenarnya, meskipun Aoqian berpikir untuk meninggalkan ruang bawah tanah macan putih, dia benar-benar tidak berpikir untuk bisa pulih sama sekali. Dia ditekan selama 20.000 tahun, yayasan daunnya pada dasarnya sudah benar-benar runtuh. Jika bukan karena dia mengkonsumsi esensi keren dan vitalitasnya sangat gembira, dia akan lama bersuara di penjara macan putih. Untuk bisa keluar, dia sudah menyatakan terima kasih kepada langit dan bumi. Tapi dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan, tuan ini, benar-benar memberinya harapan lagi. Aoqian lihai dengan usia dan tahu bahwa Ye Yuan tidak terlalu definitif dalam apa yang dia katakan. Maka itu berarti ada harapan. Memang, Ye Yuan membuka mulutnya dan berkata, menghitung hari-hari, Taman Obat Abadi harus segera dibuka, kan? Ketika beberapa orang mendengar nama Taman Obat Abadi, ekspresi mereka menjadi takut. Jelas, mereka sangat khawatir dengan tempat ini. Yang Mulia, Anda ingin pergi ke Taman Obat Abadi untuk menemukan obat-obatan roh untuk kita. Ekspresi Jiang Taichang menjadi kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Ye Yuan mengangguk dan berkata, dua situasi Anda serupa. Obat-obatan roh untuk memperbaiki sumber murni infus pil surgawi seharusnya tidak sulit ditemukan di dalam Taman Obat Abadi. Adapun apakah obat-obatan roh yang Aoqian's Unreal atau tidak pencerahan yang dibutuhkan oleh Divine Pill dapat ditemukan, itu harus bergantung pada keberuntungan. Aoqian adalah seorang ahli mistik void dan sudah melampaui ruang lingkup tingkat 9. Obat-obatan roh yang dibutuhkan juga tidak terlalu mudah ditemukan. Petik 2. 3 orang bertukar pandang dan tiba-tiba membungkuk dengan hormat ke arah Ye Yuan dan berkata, Yang Mulia benar-benar bersedia mengambil risiko untuk kami bersedia mengikuti Yang Mulia sampai mati. Wajah ketiga orang itu semua mengungkapkan ekspresi yang menyentuh. Jelas, mereka tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar akan melakukan hal-hal sedemikian rupa untuk para pelayannya. Alam surgawi memiliki 3 tanah berbahaya besar dan 1 tanah terpencil besar. 3 tanah berbahaya besar masing-masing adalah Skywave Marsh, Void God Temple, dan juga Eternal Medicine Garden, sedangkan satu-satunya tanah terpencil yang luas adalah God's Fall Mountain Range. Taman Obat Abadi dibuka setiap 500 tahun sekali, dengan obat-obatan roh yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Itu adalah tempat yang dirindukan oleh seniman bela diri dan alkemis bahkan dalam mimpi mereka. Tempat ini memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya tetapi juga memiliki bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam tidak hanya memiliki batasan yang tak terhitung jumlahnya, formasi arai,
ada juga banyak obat roh yang menjadi roh, serta binatang buas yang bahkan tidak dimiliki oleh dunia surgawi, sangat sulit untuk dihadapi. Setiap kali taman obat abadi dibuka, ada banyak ahli yang mengejarnya seperti kawanan bebek. Tapi setiap kali, ada sejumlah besar ahli Dao mendalam realem yang mati di dalam. Tentu saja, ada juga orang-orang yang mendapatkan obat-obatan roh yang menentang surga di Taman Obat Abadi dan melonjak ke surga dengan satu lompatan dari sana. Karena itu, meskipun berbahaya, setiap kali dibuka, masih ada banyak ahli yang mencoba masuk ke dalam. Ye Yuan benar-benar mau memasuki Taman Obat Abadi untuk mereka. Bagaimana ini bisa tidak memindahkan trio Aoqian? Tapi Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua mengikuti saya selama 1000 tahun, saya tentu tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Setelah 9 pil kebenaran selesai disaring, kami akan menuju kota Klutmarsh dan menunggu untuk membuka Taman Obat Abadi. Petik 2. Sebenarnya, bahkan jika itu bukan untuk mereka bertiga, Ye Yuan mau tidak mau harus melakukan perjalanan ini juga. Pertama, itu untuk melatih. Alasan lainnya adalah menemukan beberapa obat roh. Dalam kehidupan masa lalunya, pengejaran seumur hidup Ye Yuan adalah realem alchemy god. Untuk ini, ia memanfaatkan pengetahuan Dao alkimia terpelajarnya dan menciptakan formula pil. Formula pil ini bisa dikatakan telah mengumpulkan prestasi besar dari apa yang Ye Yuan pelajari. Dia menghabiskan 100 tahun sama sekali, dan mengalami kegagalan berkali-kali, sebelum hampir tidak menyelesaikan formula pil. Hanya saja dia belum punya waktu untuk secara resmi memperbaiki pil ketika perubahan Medicine King Hall terjadi, membuat 100 tahun menjadi sia-sia. Melakukannya kembali untuk kedua kalinya dalam hidup ini, Ye Yuan harus mencobanya tidak peduli apa, dan mengambil jalan yang orang lain belum pernah jalani sebelumnya. Dia ingin meminjam kekuatan pil obat dan menerobos ke alam dewa dalam sekali jalan.